Hai, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku mau ngebahas buat kalian yang baru married buat kalian yang baru menikah, aku ucapkan selamat. Nah, aku pengen banget nih ngasih tahu bocoran ke kalian untuk segera urus kartu keluarga setelah kamu menikah. Karena apa? Karena aku sudah menikah dan aku sudah merasakan pentingnya kartu keluarga itu. Jika tidak, maka kalian akan mengalami kebocoran uang sekian ratus, sekian juta bahkan. Kenapa Dit kok bisa kayak gitu? Yes, dan ini berhubungan sama administrasi kependudukan yang harus kalian urus ketika kalian sudah berumah tangga. Makanya aku bilang mendingan langsung cepat urus kartu keluarga kalian setelah menikah. Administrasi kependudukan apa saja yang harus kalian urus setelah menikah, dan butuh banget kartu keluarga supaya tidak ada bocor-bocor atau denda atau uang-uang yang keluar gara-gara lalai di bagian ini. Sebelumnya, kenalin, nama aku Judith, dan di YouTube channel ini kita akan ngebahas banyak banget informasi yang berguna buat kamu untuk mengatur keuangan. Supaya apa sih? Supaya kita generasi muda semakin bijak mengelola keuangan kita. Sebelumnya, izinkan aku cerita dulu sedikit backgroundnya. Menikah di Indonesia itu ada dua cara, yaitu menikah secara agama dan menikah secara catatan sipil. Buat kalian yang non-muslim, biasanya kalian akan diarahkan untuk menikah secara catatan sipil itu setelah melakukan pernikahan agama. Kayak aku kemarin itu harus mengurus pernikahan di gereja dulu, baru aku memberikan bukti pernikahan gereja ke catatan sipil. Tapi sebelumnya proses nikah di gereja itu ada proses-proses administrasi yang harus dipenuhi di tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan, kayak gitu-gitu. Aku nggak akan bahas detail sampai ke situ. Cuman yang aku mau kasih tahu, ketika kalian sudah dapat berkas-berkas itu, kalian bawa untuk pernikahan gereja, lalu berkas dari pernikahan gereja kamu bawa ke catatan sipil, bisa diurus sekalian KTP baru sebagai status yang sudah menikah, dan berkas-berkas yang bisa kalian bawa ke Disdukcapil berikutnya, kota berikutnya. Semisal kamu beda kota, kayak aku tuh nikahnya di Jakarta tapi aku tinggal di Bekasi. Itu artinya aku harus mengurus kartu keluarga di Disdukcapilnya Bekasi gitu ya. Semoga sampai sini penjelasannya clear. Nah, sekarang permasalahannya, kenapa sih Dit harus bikin kartu keluarga? Pertama, berkasnya udah ada gitu. Jadi tadi yang proses yang panjang itu berkasnya toh udah ada. Nah, mendingan kalian langsung bikin kartu keluarga. Saran aku, bikinlah kartu keluarga di mana tempat kamu memang tinggal. Please, udahan berpikir kalau enakan bikin kartu keluarga di Jakarta, enakan bikin kartu keluarga di sini, di situ. Enggak, itu sama sekali enggak menurut aku. Justru di mana kamu tinggal, disitulah kamu harusnya memiliki kartu keluarga. Yang pertama itu taat hukum. Yang kedua, nggak akan membuat kamu terhukum jika ada administrasi lain yang ternyata di depan sana kok beda sih, kamu tinggal di sini kok KTP-nya ini, kok kartu keluarganya ini, kayak gitu. Oke, sampai sini clear ya. Sekarang aku mau masuk ke tahap kenapa sih kamu harus urus kartu keluarga, dan uang-uang apa saja yang bisa terhilang ketika kamu lalai dan abai tentang kartu keluarga. Yang pertama adalah tentang BPJS Kesehatan. Sebagaimana kalian tahu bahwa BPJS Kesehatan di Indonesia itu mengurus pembayarannya itu berdasarkan kartu keluarga. Artinya ketika kamu masih dalam kartu keluarga mama papa kamu, maka ketika kamu bukan orang yang disubsidi sama pemerintah, maka harus bayar sesuai banyaknya orang yang ada di situ. Nggak bisa tuh kamu di situ tertera kartu keluarga ada 5 orang, tapi kamu bilang, saya nggak mau bayarin adik saya, nggak bisa, nggak mau. Saya maunya cuma saya sama mama saya doang, papa saya nggak mau, biarin aja. Itu nggak bisa gitu. Jadi setiap pembayaran BPJS Kesehatan itu harus plek, di situ ada berapa. Ini berlaku untuk orang-orang yang reguler ya, bukan ngomong tentang buat kalian yang memang dapat bantuan pemerintah, pensiunan PNS sehingga ada kartu Askes, itu beda lagi ceritanya. Ini aku ngomong buat kalian yang reguler dulu ya. Ketika kamu tidak mengurus kartu keluarga, maka kamu tidak bisa membuat BPJS Kesehatan atas nama berdua nih sama suami. Emang kenapa dia nggak apa-apa? Salah. Kalau kamu langsung tiba-tiba hamil, langsung hamil nih ya, puji Tuhan, alhamdulillah langsung hamil, terus nanti kamu pengen bisa melahirkan di rumah sakit yang di bawah naungan BPJS. Nah, padahal BPJS kamu tuh masih BPJS sama
orang tua kamu. Nah, itu ribet pengurusannya gitu. Karena setelah kita urus BPJS berdua pun sama suami, itu masih ada waktu 3 bulan baru itu bisa aktif digunakan. Dan di beberapa perusahaan swasta pun itu mau memberikan anggaran BPJS untuk istrinya jika sudah dalam 1 kakak. Jadi kalau kamu belum 1 kakak sama suami kamu, nah perusahaan suami kamu itu tidak akan memberikan anggaran BPJS-nya karena nggak ada kartu keluarganya. Kamu masih terdaftar di kartu keluarga bapak mama kamu. Mendingan urus cepat. Yang kedua, aku ngomongin tentang pajak kendaraan yang sifatnya progresif. Bayangkan ketika kamu masuk ke dalam kartu keluarga orang tua kamu, lalu orang tua kamu nih, mama papa kamu udah pernah beli mobil dan beli motor, ya. Terus kamu beli lagi atas nama kamu. Gitu. Nah, otomatis ketika nanti hari dimana pajak kendaraan, kamu dinilai bahwa kamu tuh masih masuk kakak sana, jadi bayarnya lebih mahal. Karena kena pajak progresif di kartu keluarga itu sudah punya 3 kendaraan termasuk kamu saat itu berarti. Nah, itu tuh memberatkan bukan? Lebih baik kamu pecah kakak, kamu berdua sama suami. Nah, di situ kalian beli 1 mobil atau 1 motor pun ketika bayar pajak itu sudah dihitung motor pertama gitu loh, bukan lagi motor keberapa di kartu keluarga siapa. Jadi bener-bener berdua doang nih kalau dilihat nih, oh kartu keluarga ini baru 1 nih motornya gitu. Tapi pastinya harus mengurus mutasi kendaraan. Kalau kamu berbeda tempat tinggal seperti aku yang tadinya di Jakarta, aku tinggal pindah ke Bekasi, bahkan motor yang dibawa suami itu harus diurus mutasinya karena pajak kendaraan sudah masuk ke pajak daerah Bekasi, bukan lagi pajak daerahnya Jakarta. Seperti itu. That's why lebih baik kamu memang langsung putus kakak sama orang tua kalian dan bikin berdua sama suami, supaya ketika kalian beli kendaraan baru atau lanjutin kendaraan berikutnya tidak terkena pajak progresif ya dari kakak sebelumnya. Berikutnya tentang SPT tahunan. Kalau kalian tahu SPT tahunan itu ketika seorang laki-laki mengisi SPT tahunannya itu berdampak pada tanggungan. Apakah ada istri, apakah ada anak di situ. Dan ketika kalian bingung ngisinya gimana, justru nanti kena denda. Aku punya pengalaman, aku denda karena tidak mengisi SPT tahunan waktu aku di tahun 2020. Aku nggak ngisi, aku lalai banget itu di situ. Itu kena denda 100.000. Gimana ya? Berikutnya tentang bansos atau bantuan sosial. Seperti yang kita tahu, pandemik di Indonesia itu kan di luar nalar kita, di luar antisipasi umat manusia di dunia ini. Jadi memang itu adalah kejadian luar biasa, unpredictable. Tetapi pemerintah memberikan bantuan sosial. Kalau misalnya KTP kamu nggak jelas di mana kamu tinggal, gitu. Misalnya kamu tinggalnya di Bekasi, tapi KTP kamu Jakarta. Terus kamu mau jauh-jauh gitu ke Jakarta demi dapetin bansos itu. Belum lagi RT-nya nanti nanya lah tinggal di mana ambil bansos di sini kayak gitu. Tapi yang di Bekasi bilang, "Ya, kita nggak bisa ngasih karena kan kamu belum ada kakaknya dan kepengurusan bansos itu berdasarkan kartu keluarga. Jadi repot malahan." Nah, ini dia nih, malah jadi rugi kan kamu nggak bisa menikmati bansos dari pemerintah. Bukannya jadi ngemis-ngemis, bukan, tapi siapa tahu kalian adalah beberapa pihak yang memang membutuhkan bansos itu bukan ngemis, itu kan dibantu. Tapi ada syarat dan ketentuan administrasi yang harus dipenuhi. Daripada kebentur sama administrasi, mendingan diuruskan. Memang nggak ada salahnya sih dengan melakukan hal yang benar secara hukum. Oke? Berikutnya sensus penduduk. Kalau kalian tahu, sensus penduduk itu sedang digerakkan dari tahun 2020 lalu. Kalau orang tidak mengurus sensus penduduk atau tidak mengisi sensus penduduk, itu bisa kena denda. Nah, kalau kalian tidak memiliki kartu keluarga, maka ribet gitu loh ngisinya gimana. Kamu masuk di mana? Di rumah mama papa kamu. Mama papa kamu di mana rumahnya, sedangkan kamu tinggal di sini dan akan mengalami aduh ini gimana sih ngisinya berdasarkan domisili, berdasarkan kakak, berdasarkan KTP kayak gitu-gitu. Itu sih maksudnya. Lebih ke administrasi yang tidak jelas
dasar penulisannya. Begitu guys. So, itu cerita dari aku tentang betapa pentingnya kamu mengurus kartu keluarga setelah menikah, supaya tidak ada bocor sana bocor sini, uang keluar lagi. Semoga ini membantu dan memberi sudut pandang yang baru. Aku mengajak kalian, kita generasi muda, kita generasi jalur benar. Gak usah lagi yang aneh-aneh. Kalau memang hukumnya menyatakan kalau udah nikah harus punya kakak baru, ya lakukan saja gitu. Gak bakal ada sanksinya deh, percaya sama aku. Melakukan hal benar itu justru baik untuk kamu di masa ini ataupun di masa depan. Kamu gak usah mikirin lagi ke depan itu, jangan-jangan ini ya, jangan-jangan ini, atau ketakutan-ketakutan lainnya kayak gitu ya. See you on my next video. Aku minta tolong buat like, comment, dan subscribe kalau kamu suka channel ini supaya kita bisa keep in touch terus-terusan. Thank you for your attention. Kalau ada yang mau ditanya, boleh kita ngobrol di kolom komentar. Kalau kita mau follow-followan Instagram, boleh tolong follow Instagram aku. Di sini kita follow-followan ya. Thank you for watching. God bless you all. Bye-bye.